Halo semuanya, bertemu lagi bersama Bu Lia di kelas Bahasa Indonesia. Pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Warna-warni burung nuri, sungguh merdu suaranya. Materi yang akan kalian pelajari menyusun kalimat tanya. Kalian ketahui, dalam menyusun kalimat tanya pasti menggunakan kata tanya untuk menanyakan orang, benda, tempat, waktu, keadaan, dan sebagainya. Ciri-ciri kata tanya. Pertama, kata tanya biasanya menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Kedua, kata tanya biasanya terletak di awal kalimat tanya. Dan yang ketiga, kata tanya juga bisa ditambahkan dengan akhiran kah. Seperti siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Sahabat prestasi, masih ingat kan jenis-jenis kata tanya? Betul sekali, adik Simba. Ingat ya, bukan seekor singa, melainkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertama, kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian atau penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Sebagai contoh, apa saja organ pernapasan pada manusia? Kedua, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana berupa nama tempat peristiwa atau kejadian. Contohnya, di mana letak alveolus? Ketiga, penggunaan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan menyatakan keterangan waktu. Biasanya berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau ditandai kata hubung ketika dan saat. Contohnya, kapan kita bisa menghirup udara yang masih bersih? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan? Kelima, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi. Biasanya ditandai kata hubung karena atau sebab. Contohnya, mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya? Yang terakhir, penggunaan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan merupakan penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana udara masuk ke tubuh manusia? Nah, sahabat prestasi, bagaimana? Sudah jelaskan penggunaan kata tanya? Sekarang, yuk kita berlatih.
Amati kalimat berikut. Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda di taman pada Minggu sore. Berdasarkan kalimat tersebut, yuk kita susun kalimat tanya yang sesuai. Pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan Raya, Ipung, dan Tagor saat Minggu sore? Jawabannya, Raya, Ipung, dan Tagor saat Minggu sore bermain sepeda di taman. Kedua, menggunakan kata tanya kapan. Kapan Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda di taman? Jawabannya, Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda di taman pada Minggu sore. Kalimat tanya yang ketiga, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang bermain sepeda di taman pada Minggu sore? Jawabannya adalah Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda di taman pada Minggu sore. Dan yang terakhir, kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Di mana Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda? Jawabannya, Raya, Ipung, dan Tagor bermain sepeda di taman. Nah, anak-anak, selanjutnya amati paragraf berikut. Kalimat tanya yang sesuai berdasarkan paragraf tersebut adalah betul sekali. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Jawabannya adalah Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata hubung karena. Anak-anak, amati kembali yuk paragraf berikutnya. Kalimat tanya yang sesuai berdasarkan paragraf tersebut adalah betul sekali. Bagaimana cara pemerintah dan rakyat mengurangi kerusakan hutan? Jawabannya adalah pemerintah dan rakyat mengurangi kerusakan hutan dengan menanam kembali pohon di lingkungan sekitar. Nah, sahabat prestasi, bagaimana materi hari ini? Mudah kan? Sekarang, yuk kerjakan LKPD-nya dan ikuti petunjuknya. Bulia pamit ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.